Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita ingin membahas dua sarana yang menjadi sebuah keniscayaan bagi siapapun yang ingin hidup bersama Al-Quran. Ini karena waktunya mepet ya, langsung aja to the point. Ada dua sarana yang siapa saja termasuk kita ya, yang ingin hidup bersama Al-Quran ini membutuhkan dua sarana ini ya. Yang pertama adalah yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, dan seterusnya. Ini adalah sarana yang pertama, yaitu harus berkumpul, berijtima ya. Jadi sehebat apapun orang ya, kemampuan menghafalnya cepat ya, juga kuat ingatannya, tapi kalau tidak berkumpul maka ya pengalaman membuktikan ya dia termasuk yang tidak akan sampai disampaikan kepada finish menghafal ya. Ada orang yang mengalami hal ini ya, mencoba sendirian menghafal ya, dia sempat jadi juara MHQ ya, setelah sadar ya, dan hanya beliau cerita hanya sampai di juz yang ke-15. Wah, udah sendirian gak kuat, akhirnya nyari guru, nyari komunitas. Jadi ini yang pertama, sarana berkumpul ya. Nah, tidak hanya urusan ngagoes ya, berkumpul itu penting, tapi dalam semua urusan duniawi pun itu harus ada perkumpulan-perkumpulannya ya. Saya ada tetangga, dia punya kios di Cihapit ya, tapi setiap hari Ahad pagi pindah jualannya ke Gasibu. Saya juga ada temen ya, dia punya kios juga di Kosambi ya, tapi setiap hari Ahad pagi pindah ke Gasibu ya. Kita tanya, nah begitu kunaon ya, kata dia ya, ini jualan hari Ahad dengan rekan-rekan ya, penjual yang lain ngumpul ya, berijtima itu bisa menutupi penghasilan seminggu. Jadi kumpul satu hari itu gara-gara berijtima itu bisa menghasilkan barokah lah istilahnya mah ya, nambah, itu bisa menutupi kebutuhan sepekan. Nah kita ini ya, hanya sepekan sekali ketemu seperti ini, tapi insya Allah inilah yang menjaga semangat, menjaga hidayah karunia Quran ini. Bisa dijamin lah kalau enggak datang kita kehabisan itu ya, kehabisan energi gitu. Makanya Rasulullah hanya untuk urusan Quran memotivasi umatnya untuk berijtima, ngumpul seperti ini itu ya. Jadi tidak hanya ngagoes ya Pak Aris itu juga beda ya, kalau kumpulan ngagoes itu bisa lebih jauh ya jangkauannya, tapi kalau sendirian paling juga sampai sor balik deui tos lami lah cekap gitu. Itu yang pertama ya, sarana untuk berkumpul. Jadi jangan sampai kita mengecilkan arti berkumpul ini hanya gara-gara ya barangkali hafalannya belum dapat. Aduh nanti gimana setoranan no eta deui keun we da ustadna ge masih nerima gitu ya. Tidak akan digugat, tidak akan dikeluarkan, tidak akan diusir ya. Nah, jadi justru kita harus mengkhawatirkan kalau nggak datang kita nggak dapat itu sarana ini ya. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, adalah sarana yang diistilahkan ya, dengan istilah talaki ya, talaki ya. Ini kita dengar dalam pengajaran Quran yaitu talaki ya. Dan semua
kegiatan bersama Quran itu harus bertalaki. Ya. Tahsin tilawah, perbaikan bacaan itu harus talaki. Ya. Secanggih apapun media sekarang, orang bisa otodidak, bisa telekonferensi gitu ya. Ya, tetap beda. Kalau bertalaki itu tidak hanya transfer ilmu, selain juga ada yang harus langsung diperbaiki gitu. Ya, mulutnya harus begini begitu. Ya. La ta'manna ala Yusuf, nah, itu kan gak kelihatan. Ya, kecuali gurunya ngelihat langsung, gitu. Nah itu diantaranya. Ini belajar atau perbaikan bacaan itu harus bertalaki. Menghafal juga sama, ya, harus bertalaki juga. Ya, dan Rasulullah setiap tahun setoran kepada Jibril alaihissalam. Ya, setiap tahun bertalaki. Ya. Juga saat belajar tafsir, berusaha memahami Al-Quran itu juga harus bertalaki. Tidak cukup kita membaca sendiri, harus itu, ketemu gurunya. Seorang sahabat bahkan dalam urusan tafsir ini, ya, beliau kalau nggak salah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu belajar kepada sahabat yang lain tafsir itu sampai hatam 3 kali balikan, hatam 3 kali tafsirnya itu. Kalau tafsir kan bisa jadi pertemuan itu hanya 1 ayat membahasnya, kebayang lamanya waktu yang dibutuhkan itu. Ya, talaki. Ya. Nah, inilah yang juga menjadi sebuah sarana yang wajib buat kita, bertalaki ini. Meskipun juga dengan kecanggihan sekarang bisa aja gitu, Ustaz saya nggak datang ya, tapi setoran nih via voice, ya, direkam gitu ya, direkam Ustaz Al-Mutaffifin setoran gitu, nanti nggak datang lagi, ya, video call gitu ya. Ada sih orang dari pedalaman, ya, dari Papua, dari Sulawesi itu, karena nggak ada komunitasnya, dia bertalakinya begitu. Ya, nggak tahu ya, nggak bisa ketahuan apakah di bawahnya ada mushaf atau enggak ya, pokoknya ya baca. Padahal guru yang biasa terima setoran itu bisa membedakan ini bil goib atau binazor. Ya. Ini dengan hafalan atau dengan nele atau dengan melihat gitu. Ya, binele itu bisa dibedakan. Ini istilah talaki yang penting kita kaji lebih dalam. Talaki itu ya ketemu atau pertemuan dengan gurunya. Ya. Tapi kembali dalam bahasa Arab itu pertemuan itu banyak pilihan katanya. Ya. Pertama ada atau cukup 2 aja ya. Laqiya, ya. Laqiya ini ya, bertemu. Laqiya. Talaqqa juga bertemu. Laqiya bertemu, talaqqa bertemu. Ya. Ya. Kemudian nanti dari laqiya itu kata kerja ya, laqiya kata kerja, talaqqa juga kata kerja. Dari laqiya nanti bisa menghasilkan liqa. Nah, liqa itu pertemuan. Ya. Dari talaqqa kata bendanya talaki, itu juga pertemuan. Ya. Ya, liqa itu pertemuan, talaki itu juga pertemuan. Ya. Nah, apa bedanya? Jelas jauh bedanya. Kalau laqiya atau liqa itu pertemuan yang biasa aja. Pertemuan yang biasa aja. Ya. Jadi berbeda karena pakai bahasa Arab ya, Bu. Oh, kita mau liqa karena pakai bahasa Arab, padahal mah ya pertemuan biasa. Ya. Ngopi, nah itu biasa. Kita bubar dari sini keluar, ketemu tetangga sedang jogging, ya, itu liqa. Oh, itu laqiya. Ya. Itu bisa baik bisa buruk laqiya itu. Fa idza laqitumul ladina kafaru fadorbar riqab. Jadi ketemu dengan musuh pun itu disebutnya laqiya. Laqitum. Ya.
Ketika kalian ketemu dengan siapa? Musuh di medan perang, maka penggalah lehernya. Itu laqiya. Jadi pertemuan yang liqa itu biasa aja. Tapi talaqo atau talaki kata bendanya, ini pertemuan yang dinanti-nanti, ya, dirindukan, isinya kebahagiaan. Itu talaki. Masya Allah ya. Ini istilah yang sangat luar biasa, harus kita hayati. Semua kegiatan dengan Quran istilahnya itu talaki. Mau setorannya belepotan, itu harus suasananya talaki. Suasana dinanti-nanti dirindukan. Sudah begitu ya insya Allah ya. Hari Sabtu subuh ini udah talaki gitu. Aduh ya. Meskipun talakinya harus dipaksa gitu ya. Ya pokoknya mah dateng lah yang penting mah gitu ya. Itu sudah talaki. Talaki level 1. Gitu. Atau dalam istilah zaman sekarang, talaki itu adalah meet and greet. Meet and greet. Bisa dipahami ya gimana itu suasana meet and greet itu. Biasanya ya, kalau idolanya datang ya, landing ya, baru landing ya pesawatnya, itu kan sudah gitu ya, heboh. Makin histeris gitu. Ya. Begitu landing udah disiapkan apa? Kalungan bunga, cipika-cipiki. Mungkin juga tanda tangan. Tapi jangan ke Pak Agus mah ya. Enggak usah gitu lah. Udah begitu, itu meet and greet. Itu talaki. Itu kan pertemuan yang sudah dijadwal sebelumnya. Dinanti-nanti, dirindukan, isinya kebahagiaan. Menurut mereka ahlu dunia. Jadi inilah arti talaki yang harus kita maknai, ya Allah. Ya. Kalau kita nggak ketemu seperti ini, maka hilang itu kebahagiaan. Hilang sakinah, hilang rahmat, hilang keberkahan. Makanya talaki istilahnya. Bukan liko. Liko mah biasa aja. Tapi talaki itu pertemuan yang kita rindukan. Ya. Nah, dalam Al-Quran, saking hebatnya nilai talaki ini dibandingkan dengan liko, saya barusan coba iseng-iseng ya, nyari berapa kali sih dalam Al-Quran Allah menyebutkan laqiya dengan liko, berapa kali Allah menyebutkan talako dengan talaki. Itu laqiya dengan liko itu sampai 140 lebih Allah menyebutkan. Tapi kalau talaki itu hanya 4 kali. Hanya 4 kali Allah menyebutkan istilah ini. Ya. Nah ini yang kita bahas satu aja ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat keberapa? Ya, surat kedua. Ayat 37. Ya, ayat ke-37 di mushaf standar itu sebelah kiri paling bawah. Ya, sebelah kiri paling bawah. Gampang ada, saya udah lihat dulu tadi. Ya, ayatnya apa? Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Setorannya Pak Asep tadi ya. Udah lewat tapi ya, udah jauh. Nah, itu kisah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau sudah Allah perintahkan turun ke bumi. Ya. Qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semuanya ke bumi. Maka di situ ada fa ya, huruf, kemudian talaqo fiilnya. Ya. Sedikit tentang fa ini, kita bayangkan di situ kan ketika Adam alaihissalam itu sudah turun ke bumi, kan beliau itu mendapatkan hanya satu syariat ketika masih tinggal di surga. Hanya satu syariat, yaitu larangan untuk mendekati satu pohon. La taqroba hadhihi syajarah. Hanya satu aja aturan, tapi beliau gagal. Bagaimana perasaannya? Hanya satu soal tapi salah. Bagaimana perasaannya gitu? Pasti perasaan sedih luar biasa.
merasa bersalah luar biasa. Hanya satu larangan, tapi gagal. Inilah suasana yang harus kita juga hadirkan. Ya. Oh, Nabi Adam tuh begitu suasananya. Ya, hopeless. Ya. Maka di balik huruf fa, ada fa di situ. Adam alaihissalam tuh ingin segera kembali kepada Allah, bertobat dan ingin segera on the track. Ya. Maka itulah kalimatnya fa atau hurufnya fa, bukan summa. Jadi Nabi Adam tuh segera tanpa nunggu waktu yang lama, segera bertobat kepada Allah. Dan inilah kaidahnya, ya. Taubat yang diterima di sisi Allah adalah taubat yang dilakukan min qarib. Di surat An-Nisa, ya, ayat 19 kalau tidak salah. Innamat taubata 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Ya. Jadi taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang karena kesalahan yang dilakukan, karena kebodohan, kejahiliahan, tsumma yatubuna min qarib. Kemudian segera bertobat min qarib, dalam waktu yang dekat, sesingkat-singkatnya. Ya, asap, ya. As soon as possible. Asap, ya. Ya, as soon as possible. Itu tobat yang diterima di sisi Allah. Jadi tidak nunggu, engkewe lah, nunggu hari Sabtu ketemu Pak Agus. Nah, itu nggak diterima. Nantilah nunggu Ramadan gitu ya, baru bertobatnya. Itu bukan tobatan nasuha. Ya, jadi segera, dan itu Nabi Adam langsung segera. Ya. Juga di balik huruf fa, ya, Allah juga menginginkan, ya, segera mengakhiri penderitaan, perasaan yang dialami oleh Nabi Adam. Tadi kan perasaan bersalah luar biasa, berdosa luar biasa. Allah ingin segera mengakhiri suasana menderitanya Nabi Adam itu dengan fa itu. Diterima tobatnya. Ya. Beda dengan manusia. Kalau ada yang menyakiti, menzolimi, kemudian datang minta maaf, enak gue maaf kehulaanan gitu 3 hari, itu kan boleh 3 hari gitu ya. Nah, Allah mengajarkan nggak boleh begitu. Ya udah, ya fa itu segera. Nah, talaqo itu baik Nabi Adam ataupun Allah sama merindukan. Allah merindukan hambanya kembali kepadanya. Ya, maka hamba yang baik pun segera menginginkan segera balik kepada Robnya. Talaqo itu begitu, dirindukan, kangen ketemu dengan Allah. Ya, fatalaqo Adamu mir rabbihi kalimatin. Ya. Ini yang tadi ngobrol dengan Dokter Adang masalah mantik, balagoh. Bahasa Al-Quran itu tidak tertandingi. Ya. Kita baca ulang, fatalaqo Adamu. Kemudian Adam menerima, ya, ya. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Ya. Terjemahannya apa? Kemudian Adam menerima apa? Kalau yang buka terjemahan, pasti semua terjemahannya ini begini kalimatnya. Kemudian Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Betul ya Bu, itu terjemahannya, tidak ada yang lain. Kemudian Adam menerima kalimat-kalimat dari Tuhannya. Itu gampang langsung kita pahami. Tetapi ayat aslinya mir rabbihi kalimatin. Kemudian Adam menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat. Kenapa begitu? Ya. Masalahnya terjemahan tuh nggak bisa menjangkau, ya, ketinggian, ya, bahasa Al-Qur'annya. Menjadi liar gitu bagi pembaca terjemah itu kalau terjemahannya sesuai dengan ayatnya. Kemudian Adam menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat, kan nggak enak. Ya. Tapi di situ ada banyak yang hilang dengan diterjemahkan begitu. Nggak salah sih supaya yang baca nggak liar gitu, nggak pusing. Nah, kita lihat kembali kepada suasana psikologis Nabi Adam itu yang tadi, waduh, udah merasa bersalah luar biasa. Kemudian Allah ingin mengakhiri penderitaannya itu dengan cara apa?
menurunkan kalimat-kalimat. Tidak disebutkan ya di ayat ini kalimatnya apa. Pokoknya kalimatullah, kalimat dari Allah. Meskipun nanti di surat Al-A'raf disebutkan, sebagian menyebutkan kalimatnya itu kalimat taubat. Qala rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Tapi bagi kita pokoknya itu kalimat dari Allah. Jadi suasana yang menderita tadi ingin dirubah oleh Allah menjadi suasana bahagia, mendapatkan harapan kembali. Itu hanya bisa dengan kalimat dari Allah. Makanya mirobbihinya dikedepankan. Mirobbihi kalimati. Ya. Jadi hanya dengan kalimat Allah lah nanti isi hati itu bisa berubah. Dari sedih jadi bisa bahagia kembali. Ya. Isi kepala hanya dengan kalimat Allah itu bisa berubah isi kepalanya. Ya. Penglihatan yang dilihat oleh mata itu juga bisa berubah gara-gara dengan kalimat Allah. Pendengaran juga bisa berubah, apa yang didengarnya, apa yang suka didengarnya itu gara-gara kalimatullah. Hanya dengan kalimat Allah manusia itu bisa berubah. Ini powerful, begitu hebat kalimat yang datang dari Allah. Fadzakir bil Quran. Ya. Beri peringatan dengan Al-Quran. Ya. Coba aja bayangkan orang yang sedih, ya, ketika ditinggal mati oleh orang yang sangat dia cintai, kemudian dinasihati, udahlah, ya, emang sudah waktunya. Ya, udahlah, mudah-mudahan insya Allah dia husnul khotimah, pasti masuk surga. Bisa nggak dia meninggalkan kesedihannya dengan nasihat-nasihat manusia itu? Susah. Enak wae, saya yang ditinggalkan gitu, saya yang sedih gitu. Persis seperti Umar itu begitu marah dan nggak bisa terima ketika Rasulullah SAW wafat. Siapapun yang menasihati itu nggak mempan. Tapi begitu diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, bahwa Muhammad itu apa? Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Begitu ayat Quran yang diberikan itu langsung berubah itu. Dia bisa menerima takdir itu. Itu powerfulnya kalimatullah. Ya. Nah, di dalam surat-surat yang lain ya, misalnya di Al-Hasyr halaman terakhir, ya, lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Jadi kalau Quran ini, kalimat Allah ini diturunkan kepada gunung, maka dia akan hancur gunungnya itu. Kalau Allah kehendaki ya, begitu. Juga di surat 13 ayat 31, ini angka cantik ya Bu. Ya, surat 13 ayat 31 gampang hafalnya. Ya. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil arbu au kullima bihil mauta. Ya. Jadi hanya Quran yang Allah sekiranya kehendaki itu bisa membuat gunung itu hancur, bisa membuat bumi itu terbelah, dan bisa membuat orang mati ngomong. Hanya Quran. Jadi kita jangan mengecilkan ya, kegiatan Quran kita baca berulang-ulang itu. Itu kekuatannya luar biasa. Saya yakin ya kita semua sudah mengalami bagaimana proses tazkiyatun nafas, ya, pembersihan diri kita ketika kita ikut kegiatan menghafal, baru menghafal ya, kegiatan menghafal itu, luar biasa ya. Ya. Nah, terakhir saya ingin membahas satu kisah bagaimana dalam sejarah kekuatan Al-Quran itu. Ya. Masih ingat kisah perjanjian Hudaybiyah ya. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu berniat untuk umroh,
berjalan dari Madinah menuju Mekah, berjalan. Sudah bayar ke travelnya sekian puluh juta, ya. Kalau kita ya, ya, sudah aman semuanya, tiket, visanya sudah di tangan, sudah jalan, ya. Sudah pamitan ke tetangga, sudah mengadakan walimatus safar, ya. Kemudian sudah dekat, sudah mikot, sudah pakai kain ihram. Bayangkan ini, sudah landing, sudah dekat. Tiba-tiba ditolak, nggak boleh masuk Mekah. Bayangkan, ya, ini kunaon gitu. Ya, harus balik ke Madinah. Ditambah lagi dengan adanya perjanjian Hudaybiyah yang semua isinya itu merugikan kaum muslimin zohirnya, merugikan kaum muslimin. Kita nggak bahas itu ya. Nah, maka bayangkan suasana, emosi, psikologis para sahabat saat itu. Pastilah marah, sedih luar biasa, kesel. Itu semua perasaan. Hanya Umar saja yang berani mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, ya, kenapa kita mau dihina-dina seperti ini? Ya, kita kan dalam kebenaran, mereka yang salah. Ya, terus gitu ya. Ya, kan kita dijanjikan akan umroh gitu ya. Terus aja gitu. Sampai puncaknya Umar mengatakan, apakah benar kamu ini Rasulullah gitu. Saking gimana ya luapan emosinya itu. Ya, Rasul di situ diam dan yang marah Rasul juga sebagai manusia. Umar nggak puas mendatangi Abu Bakar, sama dengan komplainan yang sama. Wah, semua gitu. Sampai Abu Bakar mengingatkan Umar, hati-hati Umar, dia itu Rasulullah. Umar sadar, kemudian segera mendatangi Rasulullah, minta maaf. Mendatangi, ya, mendekati, mengucapkan salam, tidak dijawab. Waduh, benar-benar dosa saya ini keterlaluan gitu ya. Jangan terlalu ya, keterlaluan. Ya. Jangan keterlaluan itu. Semakin panjang semakin berat kan, ya maknanya. Nah, sampai Umar tuh ya Allah gitu ya. Ya. Kemudian ketika sudah menjauh lagi dalam perjalanan itu, posisi Umar dengan Rasulullah, tiba-tiba ada sahabat yang lain yang mendatangi Umar. Wahai Umar, ya, Rasulullah memanggilmu. Waduh, kata Umar. Wah, katanya ini gawat nih katanya. Ini pasti sudah turun ayat Al-Quran yang menjelaskan kesalahan saya. Aduh katanya. Tapi ya karena Rasul yang memanggil, ya Umar mau tidak mau mendatangi. Ya, ketika sudah mendekat dengan perasaan apa sekarang? Takut luar biasa. Ini ya berkecamuk hatinya. Ketika sudah mendekat Rasulullah, maka Umar mengungkapkan, belum pernah saya menyaksikan senyum Rasulullah ya, bersinar seperti hari ini. Ternyata mimik muka Rasulullah sudah berubah, sudah bahagia luar biasa. Maka kata Rasulullah, wahai Umar, berbahagialah karena sudah turun kepadaku satu surat. Surat apa? Inna fatahna laka fatham mubina. Rasulullah membacakan seluruh surat Al-Fatih itu sampai ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah. Ya. Selesai dibacakan, Umar masih belum move on dari ayat pertama surat Al-Fatih itu. Nggak move on gitu ya. Ya Rasul, bener ini kemenangan gitu ya. Kemenangannya di mana gitu? Kemenangannya di mana? Kata Rasulullah, iya benar, ini kemenangan Allah yang mengabarkan melalui ayat-ayatnya. Begitu mendapatkan penegasan dari Rasulullah, ini ayat Quran, maka Umar langsung berubah raut mukanya. Sisa perjalanan ke Madinah bahagia Umar, meskipun belum kelihatan kemenangannya di mana. Gara-gara apa? Kalimatullah, mendapatkan ayat-ayat dari Allah. Meskipun belum nempel itu al-mutaffifin, meskipun nanti disetorkan berantakan lagi gitu,
Ya udah, inna laka fatham mubina. Kita ini sudah dalam kondisi yang mendapatkan kalimat, ya, kalimat-kalimat dari Allah. Tidak layak kita bersedih, harus bahagia. Itu ya, jadi bisa berubah gitu suasana hati itu sekilas langsung gara-gara kalimatullah. Ya. Jadi yang sedih, yang galau, nggak usah nyari-nyari kalimat yang lain. Tidak akan membuat reg-reg gitu ya, kecuali dengan kalimatullah. Ya, yang galau dan sebagainya, baca Quran selesai, insya Allah ya. Kalau belum juga tambah lagi dosisnya, berarti akut itu penyakitnya gitu ya. Galaunya akut, berat, baca lagi. Ya, gitu. Inilah juga yang menjadi tema doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya menjadikan Al-Quran sesuatu yang indah, yang dirindukan. Ya. Antaj'alal Qur'ana al-azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran ini seperti musim semi, bukan musim kemarau. Musim semi itu kan indah. Al-Quran itu musim semi. Kapan berseminya? Sabtu subuh. Nah, itu musim semi kita. Ya Allah, jadikan musim semi ya, Sabtu subuh itu. Jadi seneng datangnya, ya, punya ya keindahan. Ya. Wajala ahzanina wa dhahaba gumumina wa humumina. Jadikan ya Allah Al-Quran ini penghilang ya rasa galau saya, penghilang kesedihan. Ya, wa nura sudurina, dan jadikan cahaya yang menghapus ad-dolal, kegelapan-kegelapan. Ini doanya gitu. Jadi ini yang kita khawatirkan, semoga Allah menjaga kita dari dua sarana ini, ya, berijtima dan juga bertalaki. Yang intinya adalah semua ini akan menambah energi buat kita dalam menjalani kehidupan duniawi ini ya. Baik, saya kira cukup insyaallah apa yang bisa kita kaji pada pertemuan pagi hari ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.